banyak harimau tentunya harimau gaib. Saya bilang ini banyak ini ya, banyak kucing di sini. Saya bilang ini kan tanyakan nih, saya naik lah, belum pernah saya naik makhluk gaib gitulah, macan gaib gitu, harimau gaib belum pernah. Tiba-tiba dia masuk ke selangkangan saya, jadi saya seperti naik harimau gitu. Naik naon can maneh kadar ieu ngayakeun kieu rek naon can kieu. Saya bilang ya enggak lah, saya butuh tuh sebagian daripada peninggalan itu. Keur naon? Ya keur naon we? Itu emas bukan? Teu kudu nyaho cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali sahabat melihat malam, saya ditemani oleh Abah Japar di kesempatan malam hari ini. Sekarang sudah pukul 12:30 malam. Abah masih sedia dan tetap steady mengunjungi sahabat melihat malam. Abah Japar malam ini akan bercerita yang terjadi pada tahun 2000 di daerah antara Majalaya dan Cicalengka. Apa kisah dari Abah? Kita langsung saja tanyakan kepada Abah. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Abah mau cerita apa nih malam ini? Ya, cerita pengalaman bersama teman-teman, cerita tentang usaha penarikan benda-benda peninggalan zaman dahulu, peninggalan entah kerajaan entah apa ceritanya. Ya sekitar daerah Ciguruwik kalau nggak salah namanya. Di situ ada ya pegunungan lah, maksudnya bukit nanjak ke atas gitu. Sepertinya ceritanya bakal seru nih. Semoga menjadi manfaat nih, Bah. Silakan, Bah, diceritakan. Ya pada tahun itu tuh Abah tuh kan banyak teman-teman yang dulu Abah pernah cerita yang menyenangi istilah uka-uka. Nah suatu ketika mereka mengajak, termasuk orang dari Cicalengka, orang dari daerah Bandung Timur sini, ada orang dari Bandung Kota, ya sekitar 6 orang lah. Akhirnya sepakat mau melakukan penarikan benda-benda gaib, benda-benda nyata di alam gaib gitulah. Mereka mempercayakan yang menarik itu saya gitu. Saya bilang, jangan tarungan saya, bersama-sama aja gitu kan. Karena penarikan itu kan berat, bukan gampang lah. Maka ditentukanlah waktunya. Jatuhlah pada malam Jumat. Tapi saya bilang sama rekan-rekan, sebelum malam penarikan sebaiknya kita survei dulu tempatnya, dan secara spiritual, secara metafisik apakah memang benda itu ada atau tidak gitu yang akan ditarik. Maka sebelum malam Jumat itu, sekitar hari Senin, berangkatlah saya dengan 2 teman ke daerah sana. Satu memang penunjuk daerah, satu lagi pendamping lah gitu. Penunjuk jalannya namanya kita samarkan lah ya, namanya Adang lah gitulah. Satu lagi Rohman. Adang itu kan orangnya sama spiritual, orang spiritual. Dia yang menunjukkan tempat. Nanti di sana kita ketemu dulu sama seseorang yang memang di sana itu termasuk orang yang dituakan, yang katanya mempunyai juga kelebihan. Ada yang bilang belajar torekat atau apalah. Maka pada hari Senin itu kita berangkat bertiga, 2 motor dari Bandung kota ini. Jalannya kita selusur ke sini, Sapan, sampai Sapan, selusur kali itu, sampailah melintas Rancaekek,
lurus lagi terus. Akhirnya bertemu jalan antara Majalaya sama Cicalengka. Belok kanan sedikit, belok kiri lagi, naik ke atas terus. Naik ke atas terus, habis jalan aspal jalan raya, masuklah kita ke jalan daerah gitulah, jalan daerah. Memang situasinya jalannya nanjak terus. Itu kita berangkat pagi sekitar jam 9. Sampailah ke sana sekitar jam 11. Perjalanannya nanjak terus tuh. Datanglah kita ke orang orang setempat yang katanya mempunyai kelebihan. Mulailah kita ngobrol. Sudah istirahat kita, akhirnya sepakat kita akan cek sesudah lohor, kita akan cek ke tempat yang disebutkan tadi yang ada katanya benda-benda peninggalan zaman dahulu. Berangkatlah kita ke sana. Ternyata daerahnya masih bukit juga. Kita ini udah di atas bukit nih, ceritanya kan perjalanan nanjak terus. Ini masih ada bukit lagi. Berjalan itu tidak bisa pakai kendaraan motor, jalan kaki. Akhirnya kita naik ke bukit itu. Sedangkan saya berjalan, jalan saya diatur supaya tidak kehabisan napas karena nanjak. Saya ketinggalan dari teman-teman itu. Malah saya diketawain. Wah, katanya nggak kuat nanjak napasnya, karena habis napas dan sebagainya. Saya senyum aja. Padahal saya pikirkan mengatur napas itu kan supaya kuat. Akhirnya sampai ke puncak bukit itu. Sudah sampai puncak bukit, kita mendapat turunan turun terus, lumayan lah, sekitar berapa puluh menit lah turun. Akhirnya kita sampai kepada suatu seperti danau kecil, danau tapi kecil gitu. Itu sebetulnya sumber air masyarakat yang sebelah bukit sana. Di situ banyak pohon-pohon bambu yang rapat. Begitu kita sampai sana, mulailah kita ritual di situ. Begitu kita ritual, menurut penglihatan batin memang ada, cuman terlihatnya benda-benda peninggalan itu terlihatnya kuning. Tapi kuningnya saya ragu, ini kuningnya bukan kuning emas kelihatannya. Kuningnya seperti warna kuning-kuningan, seperti teko sama gelas-gelas kecil. Terus hiasan seperti baki dan sebagainya itu warna kuning semua. Terus keramik yang begitulah, nggak terlihat mewah gitu. Dan saya lihat secara metafisik di sana di rumpun bambu itu banyak harimau, tentunya harimau gaib. Saya bilang ini banyak kucing di sini, saya bilang. Terus yang nganter itu punya kelebihan itu yang bernama, tadi belum dikasih tahu namanya ya, Pamemen mengiyakan bahwa di situ memang banyak kucing, dia bilang. Sesudah selesai memeriksa daerah itu, kita langsung balik lagi. Ketika balik lagi, saya iseng. Saya lihat kan banyak itu tuh, banyak macan harimau. Saya pas tanyakan, saya iseng, saya panggil salah satu, boleh nggak saya naik gitu. Ini kan tanyakan nih. Saya naiklah, belum pernah saya naik makhluk gaib gitulah, macan gaib gitu, harimau gaib belum pernah. Pengen buktiin tadinya apakah benar bisa yang seperti demikian gitu. Datanglah satu harimau remaja, kayaknya remaja tuh. Tiba-tiba dia masuk ke selangkangan saya. Jadi saya seperti naik harimau gitu. Dan entah kenapa kaki saya melangkah seperti melangkah bukan ditanjakan, seperti melangkah di jalan datar gitu, jalan biasa. Dan langkah saya itu cepat, langkah saya itu cepat, naik ke atas terus. Begitu mau sampai puncak bukit itu,
yang jadi penunjuk jalan itu teriak, itu katanya si Abah mau kemana itu, katanya cepat benar jalannya gitu. Tapi si Mang Memen langsung menjawab, diemin aja. Dia si Abah lagi main, sana lagi main. Kedengar seperti begitu. Makin lama makin cepat sampai puncak itu. Di puncak itu ada bukit kecil yang ada bangunan seperti gubuk. Saya malah naik ke sana, ke bukit kecil itu tanpa rasa lelah, tanpa rasa napas tersengal-sengal. Naik ke bukit itu turunlah, selanjutnya turun. Jadi si teman saya itu yang bertiga itu ketinggalan, sudah tidak terlihat. Saya menuruni bukit itu dengan lancar, dengan cepat. Saya ikuti terus. Akhirnya ketika sudah mau mencapai kaki bukit, kaki itu ada di situ ada suatu lahan yang sekelilingnya ada pohon pisang, pohon apa dan sebagainya. Itu seperti lapangan, si rumputnya tuh seperti yang diurus, dipotong rumputnya. Tapi itu tempatnya kan jauh dari pemukiman. Jadi kalau ada yang ngurus, siapa yang ngurus itu lahan. Dan tiba-tiba saya dibawa masuk ke lahan itu, masuk ke tanah kosong itu, ke lahan itu seperti taman. Saya diajak keliling terus mengitari lahan itu, sampai akhirnya si teman itu datang, sampai sama Pak Memen itu. Terus teman saya si Adang bilang, siapa lagi ngapain di situ, katanya. Bah, lagi apa di situ, katanya. Jalan-jalan di tanah kosong. Pak Memen bilang, udah diemin. Itu siapa lagi diajak main itu, katanya, sama yang tadi di sana. Oh, udah lagi diajak main, katanya. Iya diemin. Akhirnya saya bilang ke si harimau itu, saya bilang udah rek balik ya, bahasa Sunda saya bilang, rek balik. Akhirnya saya diturunin, seolah-olah bukan diturunin, seolah si harimau itu mundur. Saya bilang terima kasih atas ya saya bilang kebaikannya, saya jadi punya pengalaman baru, saya bilang. Saya senyum sendiri, emang lucu sih kayaknya. Akhirnya kami pulang aja ke tempat rumah Pak Memen itu. Nah, sudah di sana mulailah merencanakan penarikan benda-benda itu. Kapan akan dilaksanakan, siapa aja yang ikut dan lain sebagainya, ritual apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Akhirnya ya tadi kesimpulannya, malam Jumat kita akan balik ke sana lagi dengan segala persiapan, tentunya persiapan spiritualnya juga. Bangsa teman ada yang bawa buku dan sebagainya. Kalau Abah sih kalau hal gitu suka senang gitu, pengen tahu, penasaran. Udah beres bicara, kesimpulan sudah, akhirnya kita pulang ke Bandung. Sampailah kita pada hari Kamis. Dari pagi sudah sibuk, saling berhubungan, saling memberitahu melalui HP bahwa nanti malam kita adakan penarikan benda-benda peninggalan zaman dahulu kala di daerah situ. Sekitar jam 5 akhirnya semua sudah berkumpul. Mungkin itu ada 6 orang, termasuk si Pak Dang, terus teman satu lagi Rohman, terus Beben yang dari Cicalengka, terus yang dari Bandung Kota, terus yang dari Bandung Kota juga. Berenam kurang lebih. Berangkatlah kita ke sana. Kita memakai mobil satu, karena mobilnya kecil ya sebagian pakai motor. Berangkatlah ke sana. Datang ke sana maghrib. Mama ke musola dulu, ke tajuk. Di situ ada tajuk kecil. Sholat maghrib dulu, beres sholat maghrib kita makan, masak, makan dan sebagainya, santai, ngopi, sampai menunggu nanti malam ritual sekitar jam 12 sudah persiapan, rencananya begitu. Ngobrol ngalir ngidur, akhirnya tibalah jam 12 malam.
Mereka bertanya, gimana sekarang Mbah? Saya bilang matiin semua lampu. Lampu dimatikan semua. Matikan semua. Kita buat bakaran seperti dupa. Seperti bakaran untuk bakar buhur. Madat seperti begitu. Itu kan di daerah ya. Lampu dimatikan. Lumayan sih. Saya ajak ritualnya di luar rumah gitu. Ya di pinggir rumah lah. Di halaman sebelah. Soalnya kalau di dalam rumah kan itu Pak Memen tuh ada anak cucunya. Walaupun semua kelihatannya agak ngeper kayaknya. Tapi saya bilang oke lah sana. Akhirnya kami keluar semua. Persiapan udah pakai tangan pakai obat anti ini obat nyamuk seperti lotion gitu. Mulailah ritual di situ. Gelap di situ, nggak kelihatan apa-apa. Maksudnya gelap karena lampu rumah dimatikan. Kecuali kamar-kamar mereka gitu. Gelap. Mulailah ritual. Pada setengah jam pertama, entah apa, mulailah terlihat seperti ada cahaya seperti senter kecil yang menyorot gitu ke depan rumah, cahaya kecil gitu, nggak besar kayak senter gitu, nggak seperti senter lurus tapi kecil sekali, seperti lebih besar dari benang lah. Mulai menegangkan waktu itu, tegang. Akhirnya saya terus membacakan bacaan-bacaan, saya hantam terus, terdengarlah bunyi suara seperti rumput diinjak oleh orang gitu, oleh makhluk, entah itu diinjak binatang atau apa, entahlah. Terdengar ada yang mendatangi, tapi begitu terlihat secara batin itu makhluk yang dari sana. Mereka datang satu makhluk tinggi besar dikawal oleh beberapa harimau itu. Terjadilah komunikasi. Mereka bicara bahasa Sunda. Rek naon can maneh? Kadari ngayakeun kieu rek naon can kieu. Saya bilang ya enggak lah. Saya butuh tuh sebagian daripada peninggalan itu. Keur naon? Ya keur naon we? Itu emas bukan? Teu kudu nyaho cenah. Akhirnya terjadilah debat. Salah satu dari mereka mulai siap-siap seperti menyerang. Tapi yang lain seperti yang tidak mau menyerang. Yang ini yang tinggi besar ini berkata, "Elehkeun heula urang cenah. Mun eleh urang pek maneh rek narik ge." Akhirnya terjadilah perkelahian di alam halus. Karena kalau di alam wadah, alam kasar mungkin saya nggak akan kuat. Terjadilah perkelahian di alam halus. Si makhluk itu berhasil dibekuk si tangkuknya, akhirnya menyerah. Saya bekuk tangkuknya. Saya bilang, saya minta peninggalan itu untuk saya pergunakan. Akhirnya dia lari. Oh iya, pulang. Tiba-tiba seperti ada benda jatuh, tapi suaranya tidak keras, hanya cerek ke rumput dan lain sebagainya. Ternyata kita hanya dikasih satu buah keris lumayan ukurannya, nggak terlalu panjang, terus satu lagi yang kecil, terus ada benda seperti selongsong, entah bekas selongsong apa, yang terbuat dari kuningan, seperti kuningan begitu. Begitu kita ambil, hanya itu yang dapat, mulailah ritual lagi. Tapi ternyata sampai kira-kira jam 4 sudah menjelang azan subuh, tidak berhasil menarik benda lainnya. Malahan seperti ada yang memberitahu, cukuplah segitu hanya untuk bukti bahwa kami ini memberikan, katanya. Urang teh mere tah eta kieu nulai nama. Mereka bahasa Sunda nulai nama ke orang-orang cenah. Emang sih di situ peninggalannya kelihatannya nggak banyak. Akhirnya kami masuk rumah, nyalakan lampu, istirahat, ngerokok, ngopi dan sebagainya. Dan kita lihat bendanya hanya itu saja, tidak bisa menghasilkan yang lain. Cerita Abah
Berarti Abah piknik ya sama macan ya, keliling-keliling gunung. Iya. Itu Iya, bentuknya seperti apa, Bah? Seperti macan atau harimau atau? ya sama lah seperti harimau, cuman yang saya naiki itu remaja lah, seperti remaja gitu, bukan Jadi harimau tua. lucu ya, Bah? Bentuknya lucu gitu ya. Lucu. Warna apa, Bah? Coklat kuning gitu. Oh, coklat kuning. Nah, Bukan putih hitam itu ya? bukan. Coklat kuning aja biasa. Enak, Bah. Kapan-kapan saya diajak, Bah. Boleh. Dah ini baik dah. Baik ya. Heeh. Abah merasa terhibur katanya. Dan memang harimaunya baik. Nah, setelah itu hari Kamis malam Jumat Abah mengadakan penarikan. Abah dapat apa di situ, Bah? Saya cuma berhasil menarik keris yang tidak terlalu panjang, terus selongsong, entah selongsong apa, selongsong gitu yang terbuat dari kuningan dan benda seperti benda kecil seperti gitu, seperti apa ya, seperti pisau kecil atau apalah itu. Sayang Abah nggak bawa barangnya, Bah ya? Barangnya dibawa sama teman yang Ada masih sampai sekarang? ada, yang sponsor, kan dia sponsornya. Yang punya modalnya gitu, yang dia yang pengen, emang dia yang pengen. Terus fungsinya apa, Bah? Ada khasiatnya atau apa? Manfaatnya? Ketika kita periksa ya nggak jauh lah. Yang satu keris untuk kejayaan katanya, yang itu untuk penarik yang kecil. Yang kecil itu bentuknya nggak jelas karena kan seperti kena karat, kena apa namanya, kena korosi gitu. Yang satu lagi seperti untuk melancarkan segala jalan usaha gitu. Menurut keterangan spiritualnya seperti begitu gitu. Kalau Abah sih tidak meyakini, cuman itu temen aja pengen gitu. Seneng-seneng lah, happy-happy lah gitu. Berhasil dibuktikan nggak sama teman Abah khasiatnya? Dipakai nggak, maksudnya dipraktekkan gitu? Dipakai sih. Dia bilang ya ada terasanya. Terasa gimana? Ya pokoknya terasa aja gini-gini. Dia susah menerangkan. Terus memang kalau urusan lancar katanya gini-gini. Tidak seperti biasa, ada ininya lah. Cuman ini katanya pemeliharaannya harus gimana? Ya di situ lebih ngerti saya bilang hal-hal gitu. Oh katanya ini harus diurus gini. Ya terserah lah. Nah, kalau saya kan nggak menginginkan seperti begitu gitu. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, Bah, hal-hal penarikan itu memang ada atau hanya ada di, ya saya kurang paham sih, bertanyanya gimana ya? Iya, yang ngerti. Gimana maksudnya, Bah? Tahu maksudnya, Bah? Ya mungkin di Islam itu ilmu-ilmu begitu ada atau enggak Ya, mungkin ya gitu gitu lah. ya. Ya sebetulnya kayaknya di dalam agama nggak ada. Ini kan kelihatannya dasarnya kan ilmu-ilmu kebatinan, ilmu kepercayaan. Jadi yang hubungannya sama diantaranya sama gaib. Memang sih kalau orang Muslim juga atau inilah para ajengan atau ulama kiai yang udah juhud gitulah. Biasanya suka ada cerita-cerita tentang hubungan antara beliau-beliau dengan makhluk-makhluk gaib. Ya. Ada sih itu yang contoh-contoh begitu. Tapi tentunya kan tidak semua, karena ada sebagian juga yang menolak hal-hal begitu. Jadi itu seperti kelebihan-kelebihan para kiai-kiai, para ulama gitu, yang mungkin mendalami yang namanya marifat atau apalah. Jadi mereka udah biasa ibaratnya berbicara, ngobrol dengan makhluk selain manusia tuh kayaknya udah biasa. Ya. Jadi si halusnya kayaknya udah menembus ke alam sana gitu. Penarikan itu nggak mesti berhasil, Bah ya, kadang juga gagal ya. Bukan kadang gagal lagi, penarikan itu susah. Enggak, itu mungkin kebetulan aja ada bagiannya. Karena kalau nggak tiap penarikan itu berhasil. Belum tentu ya. Oh iya, susah lah. Dari barang-barang yang berhasil ditarik tadi, Bah, itu memiliki kekuatan gaib. Artinya di dalam keris itu ada jinnya atau gimana, Bah? Ya sebetulnya kan si para jin, para hodam apapun bukan
bukan berarti tinggal di dalam keris itu atau batu yang ada isinya katanya. Maksudnya bukan si isinya tinggal di dalam batu. Itu hanya benda yang menjadi passwordnya. Manakala kita pegang benda itu, artinya kita akan dilayani atau di ini sama makhluk yang ini. Seperti password, ikatan gitu. Jadi harus komplit lah ya. Iya. Komplit, alat-alatnya harus ada gitu. Iya. Perangkatnya ada baru bisa terlaksana gitu. Jadi ibaratnya saya pegang keris ini, pasti yang bantu saya ngikutin saya tuh jin yang ini, ibaratnya yang gitu. Oke, paham. Jadi itu hanya soal password aja. Oke, sahabat melihat malam, cerita menarik dari Abah. Kalau memang kurang puas dan ingin bertanya, sahabat bisa bertanya dan menuliskan komentarnya di kolom komentar ya. Segitu aja cerita dari Abah Japar pada kesempatan video ini. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya dengan cerita Abah yang menarik lainnya. Terima kasih telah mendukung kami dengan cara support, like, comment, share, and subscribe. Terima kasih Abah Japar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.